Halo semuanya, selamat datang kembali di 90 Menit Global. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Di balik megahnya panggung sepak bola ya, ada momen-momen kelam di mana satu detik kecerobohan bisa menghancurkan karir, bahkan menggagalkan mimpi satu negara, atau bahkan mengubah sejarah klub selamanya. Hari ini di 90 Menit Global kita akan mengulas 10 blunder terparah dalam sejarah sepak bola. Mulai dari kesalahan teknis konyol, tindakan emosional, hingga aksi pembangkangan yang mengguncang panggung dunia. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Kita buka dari panggung Premier League akhir dekade 90-an. Setelah ditinggal Peter Schmeichel, Sir Alex Ferguson mendatangkan Massimo Taibi ke Old Trafford. Laga awalnya berjalan cukup menjanjikan sampai pertandingan melawan Southampton tiba. Matt Letizia melepaskan tembakan jarak jauh yang sangat pelan. Bola itu seharusnya bisa menjadi tangkapan rutin bagi kiper profesional. Namun Taibi melakukan kesalahan fatal saat mencoba menangkapnya. Bola justru lolos dari pelukannya, menyelinap di antara kedua kakinya dan bergulir perlahan masuk ke gawang. Dampaknya, laga berakhir imbang 3-3. Media Inggris tanpa ampun menjulukinya The Blind Veteran. Blunder ini benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Taibi. Karirnya di Old Trafford langsung tamat. Ia hanya tampil 4 kali sebelum akhirnya dibuang kembali ke Italia. Di perempat final Piala Dunia 2006, Inggris menaruh harapan besar pada pemuda ajaib bernama Wayne Rooney. Namun laga panas melawan Portugal justru menjadi panggung depresi bagi publik The Three Lions. Jadi saat berduel ketat dengan Ricardo Carvalho, Rooney yang frustasi kedapatan menginjak paha sang bek. Rekan setimnya di Manchester United saat itu, Cristiano Ronaldo, langsung berlari menekan wasit. Rooney melemparkan dorongan ke Ronaldo dan tak lama kemudian kartu merah melayang dari saku wasit. Dampaknya, timnas Inggris harus berjuang dengan 10 pemain hingga babak adu penalti sebelum akhirnya tersingkir tragis. Pulang ke tanah air, Rooney dihujat habis-habisan sebagai penyebab utama kegagalan timnas Inggris. Sementara itu, provokasi dari Ronaldo memicu tensi panas di ruang ganti Manchester United dan hubungan keduanya pun merenggang. Masih dari timnas Inggris nih, tapi mundur 8 tahun ke belakang. Di Prancis tahun 1998, menghadapi rival abadi mereka Argentina, timnas Inggris terlibat laga sengit di babak 16 besar. David Beckham diprovokasi dari belakang oleh Diego Simeone hingga terjatuh. Saat berbaring di tanah, Beckham yang tak mampu menahan emosi secara sengaja mengayunkan kakinya untuk menendang bagian belakang kaki Simeone. Wasit yang berdiri persis di depannya tanpa ragu mencabut kartu merah langsung. Apa dampaknya? Bermain dengan 10 pemain membuat Inggris kehabisan bensin dan tersingkir lewat babak adu penalti juga. Setelah laga itu, Beckham menjadi musuh publik nomor 1 timnas Inggris. Patung dirinya dibakar di luar stadion dan ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan citra positifnya di mata para supporter Inggris. Ini bukan blunder teknis membuang bola, melainkan pembangkangan paling viral dalam sejarah sepak bola modern. Final League Cup 2019 antara Chelsea versus Manchester City memasuki menit-menit akhir pada babak perpanjangan waktu. Manajer Chelsea, Maurizio Sarri, berniat memasukkan spesialis adu penalti yakni Willy Caballero untuk menggantikan Kepa Arrizabalaga. Namun Kepa justru memprotes dan secara terang-terangan melambaikan tangan menolak keluar. Sarri murka hingga hampir berjalan masuk ke lorong stadion. Kepa tetap bertahan di gawangnya. Apa dampaknya? Jadi Chelsea akhirnya kalah di babak adu penalti. Tindakan Kepa merusak otoritas kepelatihan Sarri di depan jutaan pasang mata. Kepa didenda secara internal, dicoret dari laga berikutnya, dan insiden ini menjadi awal dari masa-masa sulit serta tekanan media yang amat besar sepanjang karirnya bersama The Blues hingga dibuang ke beberapa klub.
Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat adalah panggung pameran kejeniusan Roberto Baggio. Il Divine Godino membawa Italia melangkah hingga babak ke final lewat aksi-aksi magisnya. Namun takdir berkata lain di partai puncak melawan timnas Brazil. Pertandingan berlangsung sangat ketat saat itu hingga berlanjut ke babak adu penalti. Baggio maju sebagai eksekutor kelima Italia, penendang penentu yang wajib mencetak gol untuk menjaga asa timnya. Sayangnya, tendangan sang maestro justru melambung tinggi jauh di atas pistar gawang Claudio Taffarel. Dampaknya, peluit panjang berbunyi dan Brazil dipastikan menjadi juara Piala Dunia 1994. Foto Baggio yang berdiri membisu dengan kepala tertunduk di tengah lapangan Rose Bowl menjadi salah satu ikon kegagalan paling tragis dalam sejarah olahraga. Meskipun ia adalah pahlawan Italia, kekalahan 1 detik itu membayangi reputasi besarnya selamanya. Final Liga Champions 2008 di Moskow menyajikan panggung penuh drama antara klub Inggris. Chelsea memiliki kesempatan emas untuk memenangkan trofi UCL pertamanya dalam sejarah mereka. Dalam babak adu penalti, mereka harus melawan Manchester United. Sebagai kapten sekaligus ikon klub, John Terry maju sebagai penendang kelima. Jika gol, Chelsea dipastikan menjuarai Liga Champions malam itu. Namun musibah terjadi. Saat mengayunkan kaki tumpuan Terry terpeleset di atas rumput Stadion Luzhniki yang basah karena habis hujan deras. Bola melenceng dan membentur tiang gawang. Dampaknya, gelar yang sudah berada di depan mata buyar seketika. Manchester United memanfaatkan momen kebangkitan tersebut dan akhirnya keluar sebagai juara. Terry menangis histeris di tengah lapangan, tersadar bahwa terpelesetnya sang kapten menunda mimpi besar Chelsea hingga bertahun-tahun kemudian. Di posisi keempat ada blunder yang berdampak amat tragis hingga melampaui batas garis lapangan sepak bola nih. Kolombia datang ke Piala Dunia 1994 sebagai salah satu tim favorit dengan skuad emasnya. Namun di laga grup melawan tuan rumah Amerika Serikat, sang bek tengah Andres Escobar mencoba memotong umpan silang lawan. Sial bagi Escobar, sapuan kakinya justru membuat bola berbelok arah dan meluncur masuk ke dalam gawangnya sendiri. Dampaknya, Kolombia kalah 1-2 dan tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia. Namun cerita tak berhenti di situ saja. Hanya 10 hari setelah kembali ke tanah airnya, Escobar ditembak metong di luar sebuah klub malam di Medellin oleh anggota kartel yang disinyalir mengalami kerugian finansial besar akibat judol. Sebuah blunder teknis yang berujung pada hilangnya nyawa manusia. Musim 2013-2014 seharusnya menjadi musim penutup dahaga gelar Premier League bagi Liverpool saat itu, di mana sang kapten legendaris Steven Gerrard memimpin skuad dengan performa yang sangat luar biasa. Menghadapi Chelsea di Anfield pada pekan-pekan krusial, Gerrard menerima umpan pendek rutin dari Mamadou Sakho di belakang. Di saat yang paling tidak tepat, Gerrard terpeleset dan kehilangan keseimbangannya. Dembaba dengan cepat merebut bola gaib tersebut, berlari bebas ke arah gawang dan menceploskan gol dengan dingin. Dampaknya, Liverpool kalah 0-2 di kandang sendiri. Momentum emas The Reds hancur seketika, membuka jalan bagi Manchester City untuk merebut tahta juara Premier League di akhir musim. Pahitnya, Gerrard harus mengakhiri karirnya di Anfield tanpa pernah sekalipun mengangkat trofi Premier League. Laga final Piala Dunia 2006 diproyeksikan menjadi tarian terakhir yang sempurna bagi karir keemasan Zinedine Zidane. Ia sudah mencetak gol Panenka indah di awal laga dan tampil begitu sangat dominan. Namun di babak perpanjangan waktu nih, terprovokasi oleh ucapan kontroversial Marco Materazzi, Zidane kehilangan kendali emosinya. Secara mendadak, ia berbalik badan dan mendaratkan tandukan tepat ke dada Materazzi. Wasit tanpa ragu langsung mengejar kartu merah ke Zidane. Dampaknya, Prancis kehilangan konduktor dan pemimpin spiritual mereka di menit-menit paling krusial. Le Blues akhirnya kalah lewat adu penalti dari Italia.
Pemandangan Zidane berjalan menunduk melewati trofi Piala Dunia menuju lorong ganti menjadi penutup yang sangat ironis dan memilukan bagi salah satu pemain terhebat sepanjang masa tersebut. Dan di posisi pertama, blunder paling menghancurkan dalam sejarah sepak bola modern di panggung antar klub terbesar di dunia, yakni Loris Karius di final Liga Champions 2018. Malam itu di Kiev menjadi mimpi buruk yang melumpuhkan bagi sang kiper Jerman. Pertama, ia mencoba melempar bola tanpa melihat Karim Benzema yang berdiri di dekatnya, membuat bola membentur kaki Benzema dan bergulir masuk ke gawang. Belum cukup sampai di situ aja, beberapa menit kemudian, Karius gagal menangkap tembakan jarak jauh Gareth Bale yang mengarah ke tangannya dengan tepat. Dampaknya Liverpool kalah 1-3 dari Real Madrid. Meskipun belakangan terungkap bahwa Karius sempat mengalami gagar otak akibat benturan sebelum insiden tersebut, tetapi reputasi Karius sudah hancur total di mata publik. Karirnya di level kompetisi teratas langsung merosot tajam dan ia tidak pernah lagi menjadi pilihan utama di klub besar. Satu momen kecil dampaknya yang begitu besar, itulah bukti betapa kejamnya panggung sepak bola profesional. Menurut kalian blunder nomor berapa yang paling parah dan paling mengubah sejarah nih? Atau ada momen blunder lain yang belum masuk daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Usai sudah pembahasan kali ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke channel 90 Menit Global agar kalian tidak ketinggalan konten-konten analisis dan sejarah sepak bola menarik lainnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.